Halo semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah penganggaran, yaitu forecasting, operasional, dan financial budget. Untuk memahami materinya, simak sampai habis ya. Topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah pengertian dan tahap-tahap penyusunan dari forecasting budget, operational budget, dan financial budget. Sebelum masuk ke materi, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Halo, kenalin, nama aku Mega Dewa Sapitri dari kelas AK 22C2 dengan NIM 222-127. Halo, nama saya Fitri Novelianti dengan NIM 222-176 kelas AK22C2. Halo semuanya, saya Alfira Rahma Salsabila dengan NIM 2222157 kelas AK22C2. Halo guys, perkenalkan nama saya Julianti Antasari, NIM saya 222-149. Perkenalkan, nama saya Afriliano Sapila Rozan Putra, NIM 22-170, kelas AK22C2. Halo, nama saya Aprilianti dengan NIM 2222-10103, kelas 22 AKC2. Forecasting budget adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Forecasting budget meliputi dua hal. Yang pertama yaitu operating budgeting. Ialah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang. Dan yang kedua, ada financial budget. Ialah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Operating budget. Pengertian dari operating budget adalah merencanakan tentang kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu yang akan datang. Pada dasarnya, kegiatan-kegiatan perusahaan selama periode tertentu ini meliputi dua sektor, yaitu sektor penghasilan atau revenues dan sektor biaya atau expenses. Sektor penghasilan adalah pertambahan aktiva perusahaan yang mengakibatkan bertambahnya modal sendiri, tetapi bukan karena penambahan setoran modal baru dari para pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aktiva perusahaan yang disebabkan karena bertambah utang. Sektor biaya adalah pengurangan aktiva perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya modal sendiri, tetapi bukan karena pengurangan atau pengambilan modal oleh para pemiliknya dan bukan pula merupakan pengurangan aktiva perusahaan yang disebabkan karena berkurangnya utang. Dipandang dari sudut hubungannya dengan usaha utama perusahaan, penghasilan dapat dibedakan menjadi dua subsektor, yaitu A. Subsektor penghasilan utama, operating revenues, ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang berasal dan berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. B. Subsektor penghasilan bukan utama, non-operating revenues, ialah penghasilan yang diterima perusahaan yang tidak berasal dan tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan, melainkan dari usaha sampingan perusahaan. Dipandang dari sudut hubungannya dengan usaha utama perusahaan, biaya dapat dibedakan dua subsektor, yaitu subsektor biaya utama, operating expense, ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan yang berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. B. Subsektor biaya bukan utama, non-operating expense, ialah biaya yang menjadi beban tanggungan perusahaan yang tidak berhubungan erat dengan usaha pokok perusahaan. Atas dasar kelengkapan isinya, income statement budget dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu master income statement budget, budget induk rugi laba, ialah budget tentang penghasilan dan biaya perusahaan yang berisi taksiran-taksiran secara garis besar, global, dan kurang dijabarkan secara lebih terperinci, seperti misalnya taksiran-taksiran sementara, taksiran-taksiran tahunan, dan sebagainya. Income statement supporting budget, budget penunjang rugi laba,
ialah budget tentang penghasilan dan biaya perusahaan yang berisi taksiran-taksiran yang lebih terperinci. Adapun budget-budget yang termasuk dalam income statement supporting budget antara lain ialah budget penjualan. Budget penjualan atau sales budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Yang kedua ada budget produksi. Budget produksi yang merencanakan secara lebih terperinci tentang kegiatan-kegiatan perusahaan di bidang produksi. Yang ketiga ada budget biaya administrasi. Biaya administrasi yang biasa disebut administration expense budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan selama periode yang akan datang. Selanjutnya ada budget biaya penjualan atau selling expense budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya bagian penjualan serta biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan penjualan selama periode yang akan datang. Lalu ada budget penghasilan bukan utama atau non-operating revenue budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penghasilan-penghasilan di luar usaha utama perusahaan selama periode yang akan datang. Lalu ada budget biaya bukan utama atau non-operating expense budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang berhubungan dengan usaha tempat perusahaan selama periode yang akan datang. Tahapan-tahapan penyusunan operating budget. Alternatif pertama, besarnya penjualan ditentukan oleh besarnya produksi. Ini berarti bahwa berapa jumlah penjualan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu diproduksikan perusahaan selama periode tersebut. Alternatif kedua, besarnya produksi justru ditentukan oleh besarnya penjualan. Ini berarti bahwa jumlah barang yang akan diproduksikan perusahaan selama periode yang akan datang ditentukan oleh berapa jumlah barang yang mampu dijual atau dipasarkan oleh perusahaan selama periode tersebut. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila alternatif pertama yang terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget unit yang akan diproduksi lebih awal daripada budget penjualan, sebab budget penjualan akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget unit yang akan diproduksikan tersebut. Sebaliknya, apabila alternatif kedua terjadi, maka perusahaan harus menyusun budget penjualan lebih awal daripada budget unit yang akan diproduksikan, sebab budget produksi akan mengikuti apa yang direncanakan dalam budget penjualan tersebut. Selanjutnya ada financial budget. Financial budget merencanakan tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang. Atas dasar kelengkapan isinya, balance sheet budget dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada master balance sheet budget atau budget induk neraca. Ialah budget tentang posisi finansial perusahaan pada suatu saat tertentu yang akan datang, yang berisi taksiar-taksiar secara garis besar atau global, dan kurang dijabarkan secara lebih terperinci. Yang kedua, ada balance supporting budget atau budget penunjang neraca, ialah budget tentang aktiva atau harta, tentang utang, dan tentang modal sendiri, yang berisi taksiar-taksiar yang lebih terperinci. Selanjutnya ada tahap-tahap penyusunan financial budget. Yang pertama, menentukan pedoman anggaran. Pedoman harus dibuat berdasarkan anggaran bisnis untuk satu periode sebelumnya dengan menyesuaikan kegiatan yang pernah berjalan. Penyusunan ini lebih dikenal sebagai manajemen puncak yang merupakan dasar dalam membuat anggaran belanja pada bisnis. Yang kedua, melakukan persiapan anggaran. Tahap persiapan anggaran ini tidak hanya dilakukan oleh staf keuangan saja, tetapi juga butuh kerjasama semua divisi. Namun, sebelum itu, manajer pemasaran harus terlebih dahulu menyusun taksiar atau forecast penjualan. Jika sudah, manajer pemasaran akan bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran produksi, biaya pabrik, persediaan, utang usaha, kas, neraca, hingga laba rugi. Lalu yang ketiga,
Menentukan anggaran. Jika tahap kedua sudah selesai dilakukan, nantinya manajer beserta direksi akan melakukan pengesahan anggaran dan juga melakukan pengajian serta kelayakan rancangan anggaran yang telah disusun oleh masing-masing divisi. Lalu yang keempat, pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran adalah di mana akan membutuhkan pengawasan dari manajer perusahaan kepada masing-masing divisi. Demi kepentingan pengawasan, maka setiap manajer harus membuat laporan keuangan tentang realisasi anggaran. Realisasi anggaran ini penting dibuat agar setelah dianalisis, lalu laporan realisasi anggaran disampaikan kepada direksi. Jadi, kesimpulan mengenai materi tadi, dengan demikian jelas bahwa bila mana perusahaan akan menyusun financial budget, haruslah memperhatikan dan mempertimbangkan operating budget-nya. Atau dengan kata lain, operating budget harus disusun lebih awal daripada financial budget. Oleh sebab itu, income statement supporting budget sudah selesai disusun sebelum menyusun balance sheet supporting budget beserta master balance sheet budget perusahaan.